Halo, sahabat YouTube. Selamat datang di kisah nyata yang akan menguras air mata dan menguji iman. Kita akan memasuki kehidupan Sari, seorang ibu sederhana yang terpaksa menukar kehormatan dengan masa depan anaknya. Bayangkan berdiri di depan gerbang emas kemewahan, tetapi di balik pintu itu, bukan kebahagiaan yang menunggu, melainkan pilihan tersulit antara menyelamatkan keluarga atau menjaga harga diri. Mampukah Sari bertahan dalam istana yang menyimpan rahasia kelam? Jangan lewatkan setiap detik ketegangannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tulis komentar dari mana asal kalian menonton, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Mentari sore di Pemalang tidak lagi terasa hangat bagi Sari. Sinarnya hanya menyorot pahitnya kemiskinan yang ia coba tutupi dari pandangan dunia. Rumahnya, yang beratap genteng coklat tua dan berdinding sederhana, berdiri tepat di samping warung kecil tempat ibunya menjual gorengan. Bau minyak panas dan asap pembakaran kayu yang biasa ia hirup sejak kecil, kini terasa seperti bau kegagalan. Sari berdiri di halaman, memandang ke kejauhan. Wajahnya yang bulat dan cantik, terbingkai oleh rambut hitam pekat yang ia kuncir seadanya, tampak tegang. Ia mengenakan atasan bermotif bunga kembang sepatu yang cerah. Sebuah ironi yang menyesakkan. Pakaiannya ceria, tetapi hatinya muram. Ia ingin sekali tersenyum, berbalik, dan membantu ibunya di warung, menjalani hidup sederhana seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, setiap kali ia mendengar suara tawariang anaknya yang kini sudah mulai sekolah, setiap kali ia melihat tumpukan tagihan buku dan seragam, hatinya menjerit. Uang. Selalu saja uang. Malam itu, dinginnya angin malam dari sawah tetangga menyusup ke dalam gubuk mereka. Sari duduk berhadapan dengan suaminya, Bima, di depan meja kayu yang sudah lapuk. Di atas meja, berserakan kertas-kertas tagihan, catatan utang, dan buku tabungan yang angkanya selalu sama, nihil. Sebuah tas kanvas usang berwarna coklat tergeletak di tengah mereka. Sebuah simbol rencana yang mengerikan. Bima, pria yang selalu ia cintai, tampak paling hancur. Wajahnya yang tirus dan matanya yang selalu waspada, kini memerah. Ia mengenakan kaos hitam yang warnanya sudah memudar. Aku sudah bilang, Sari, aku bisa cari kerja lagi. Kuli bangunan, ojek, apa saja. Tapi jangan ini. Suara Bima terdengar bergetar. Tangannya mengepal di atas meja. Sari menahan napas. Jangan bohongi dirimu. Bima, kau sudah mencobanya. Berapa kali kau pindah kerja? Berapa kali kita bertengkar hanya karena uang dapur habis? Tapi menjadi tenaga kerja wanita di Arab? Kau tahu ceritanya. Sari, kau tahu risikonya. Aku takut kau tak kembali. Atau kau diperlakukan buruk di sana. Sari meraih tangan Bima. Matanya yang bulat menatap lurus, memohon pengertian. Aku tahu, Bima. Aku tidak bodoh. Tapi lihat anak kita. Dia butuh masa depan. Dia tidak boleh bernasib seperti kita yang putus sekolah. Uang kita tidak akan cukup. Kita hanya perlu ini. Bima, hanya 2 tahun. Aku janji, aku akan pulang. Aku akan bawa modal, dan kita akan buka warung makan besar di sini. Kita akan hidup tenang. Bima menunduk, bahunya terkulai. Ia tahu istrinya benar. Keputusasaan telah mendorong mereka ke jurang ini. Akhirnya, dengan suara tercekat, ia mengangguk pasrah. Baiklah, Sari, pergi. Tapi jaga dirimu baik-baik. Ingat, kehormatanmu lebih berharga dari uang mereka. Ingat Allah selalu. Keputusan itu seperti belati yang menusuk dan membebaskan. Sari merasakan campuran ketakutan dan harapan yang memabukkan. Keesokan harinya, Sari berdiri di depan kantor penyalur tenaga kerja. Sebuah pelang besar bertuliskan Employment Agency terpampang jelas. Jendela kaca kantor menunjukkan beberapa orang yang sedang sibuk berbicara, mengurus nasib orang lain. Sari memeluk erat sebuah amplop coklat besar di dadanya. Di dalamnya tersimpan semua impiannya, semua utangnya, dan semua keberanian yang ia kumpulkan.
Ekspresinya kini bukan lagi keraguan, melainkan sebuah tekad baja. Beberapa hari kemudian, Sari berada di sebuah asrama sempit. Ruangan itu dipenuhi ranjang susun besi, dan aroma keringat, kesepian, dan kecemasan bercampur menjadi satu. Ada sekitar 20 wanita lain, semua dengan kisah yang berbeda, tetapi nasib yang sama. Malam itu, saat yang lain sibuk membaca buku atau bertelepon, Sari duduk di pinggir kasurnya. Matanya berkaca-kaca, memeluk bingkai foto kecil ibunya. Ibunya terlihat renta, tetapi selalu tersenyum. Sari tahu, ibunya kini sakit-sakitan. Kepergiannya ini bukan hanya tentang masa depan anaknya, tetapi juga tentang nyawa ibunya. Setetes air mata panas jatuh membasahi pipinya. Sari mengusapnya cepat. Ia tidak boleh terlihat lemah. Ini adalah harga yang harus dibayar. Harga untuk harapan. Demi ibu. Demi anakku. Aku harus kuat, bisiknya dalam hati. Ia memasukkan foto itu ke dalam tas kecilnya, lalu memejamkan mata, mencoba tidur sebelum waktu subuh tiba. Sari melewati masa pelatihan singkat dengan cepat. Ia belajar sedikit bahasa Arab, cara membersihkan rumah mewah, dan yang paling penting, cara menundukkan kepala. Tibalah hari keberangkatan. Di bandara yang ramai, Sari berjalan dengan rombongan wanita lain. Wajah-wajah mereka sama-sama tegang, mata mereka memandang lurus ke depan, seolah mengabaikan keramaian di sekitarnya. Sari menarik kopernya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, setelah ini, ia akan terbang melintasi benua, menuju nasib yang tak terduga. Tepat saat ia hendak melangkah masuk ke gerbang keberangkatan, ia teringat pesan Bima. Jaga dirimu baik-baik. Ingat, kehormatanmu lebih berharga dari uang mereka. Sari menghela napas panjang. Ia mengangguk pelan pada dirinya sendiri. Aku akan melakukannya. Bima. Aku akan menjaga diriku. Aku akan pulang membawa kemenangan. Di balik gerbang itu, terbentang janji emas yang berkilauan, tetapi Sari tidak tahu, bayangan pengorbanan teramat pahit telah menunggunya di balik kemewahan negeri orang. Pintu pesawat akhirnya terbuka, menyambut Sari dan rombongannya dengan udara panas dan kering khas Timur Tengah. Sari memandang sekeliling. Bandara itu besar, berkilauan, jauh berbeda dengan kesederhanaan terminal tempat ia berangkat. Langkahnya kini tidak lagi di atas tanah air, melainkan di atas marmer dingin negeri asing. Setelah dijemput oleh perwakilan agen, Sari diantar menuju rumah majikan barunya. Mobil mewah yang ditumpanginya menembus jalanan sunyi, membelah gurun, hingga akhirnya tiba di sebuah kompleks perumahan elit. Saat mobil berhenti, Sari tertegun. Di hadapannya, menjulang sebuah bangunan megah. Ketika ia melangkahkan kaki ke dalam, ia merasa seperti masuk ke dalam kotak musik berlapis emas. Foyer utama rumah itu luar biasa luas. Lantainya dilapisi marmer putih dan hitam, memantulkan cahaya dari dua lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit. Di sekelilingnya, terdapat perabotan antik berukir emas, sofa-sofa beludru merah marun, dan jendela-jendela tinggi dengan tirai tebal berwarna krem. Sari, kini sudah mengenakan abaya hitam, berdiri terpaku di tengah kemegahan itu. Ia terlihat kecil, diselimuti bayangan kemewahan yang mengancam. GBR 6. Ini bukan rumah. Ini adalah istana. Kau akan bekerja di sini. Namamu Sari. Jangan banyak bicara, dan bekerja cepat. Suara dingin menyentaknya dari lamunan. Itu adalah Madam Fatima, istri Tuan Khalid. Wanita itu mengenakan abaya hitam yang elegan dan hijab yang membingkai wajahnya yang tegas. Matanya tajam, mengamati Sari dari ujung kaki hingga kepala, seolah menilai apakah ia pantas berada di istana tersebut. Sari segera menunduk hormat. "Naam, Madam," jawabnya lirih. Tak lama, ia diperkenalkan pada Tuan Khalid. Pria Arab itu mengenakan jubah putih tradisional, wajahnya dihiasi janggut rapi. Tuan Khalid terlihat lebih tenang daripada istrinya, namun sorot matanya yang lama menatap Sari, menimbulkan gelombang rasa tidak nyaman yang belum pernah ia rasakan.
Dalam sebuah ruangan yang penuh dengan perabotan mewah berlapis emas dan beludru merah, suasana terasa mencekam. "Selamat datang. Semoga betah," ucap Tuan Khalid singkat, sebelum meninggalkan Sari untuk segera bekerja. Kehidupan Sari di Istana Khalid segera dimulai. Jauh dari kesederhanaan kampungnya, hari-hari Sari penuh dengan kesibukan tanpa jeda. Ia bangun sebelum adzan subuh berkumandang. Tugas pertamanya, membersihkan lantai marmer yang luas dan mengelap semua perabotan antik. Semua harus berkilau, tanpa noda, tanpa debu. Pagi itu, Sari terlihat sibuk di ruang makan. Ia mengenakan seragam kerja berwarna abu-abu dengan celemek putih yang diikat rapi di pinggang. Meja makan yang terbuat dari kayu gelap yang sangat mengilap menjadi fokusnya. Ia membungkuk, menggosok permukaan meja dengan kain lap putih, memastikan tidak ada satupun sidik jari yang tersisa. Di sampingnya, sebuah teko porselen putih berukir dengan cangkir-cangkir teh tersaji di atas nampan perak. Uap tipis mengepul dari teko, menandakan teh baru diseduh, siap untuk dinikmati majikannya yang kaya raya. Kontras antara usaha Sari dan kemewahan yang ia layani sangat menyolok. Sari bekerja seperti robot. Punggungnya mulai terasa sakit, kakinya pegal, tetapi ia tidak berani beristirahat. Madam Fatima terkenal perfeksionis. Sedikit saja kesalahan, dan suara dingin Madam Fatima akan meninggi, menghukumnya dengan kata-kata tajam. "Sari, kurang bersih. Ulangi." Sari hanya akan menunduk, mengulang pekerjaannya tanpa membantah. Di dalam hati, ia selalu teringat pesan Bima. Ia di sini untuk bekerja, untuk bertahan, bukan untuk melawan. Setiap tetes keringatnya, setiap rasa sakit di punggungnya, adalah bekal yang ia kumpulkan untuk keluarga kecilnya di Indonesia. Namun, yang paling berat bukanlah pekerjaan fisik, melainkan kesendirian. Tidak ada teman bicara. Tidak ada suara tawa anaknya. Hanya sunyi yang diselingi suara denting jam antik dan perintah tajam. Di sela-sela pekerjaannya, Sari sering melihat Tuan Khalid. Pria itu jarang berbicara kasar, tetapi sorot matanya selalu mengikuti Sari. Kadang, saat Sari sedang merapikan handuk di ruang keluarga yang penuh sofa coklat muda dan gorden tebal, Tuan Khalid akan muncul. "Kau pekerja yang baik, Sari. Pastikan handuk itu lembut. Jangan sampai kasar," perintah Tuan Khalid dengan suara yang tenang, namun tatapan matanya terlalu lama bertahan pada Sari. Sari hanya akan menunduk. Jantungnya berdebar tidak nyaman. Ia tahu batas antara pekerja dan majikan. Ia harus menjaga jarak. Ia harus menjaga kehormatan yang ia janjikan pada Bima. Di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai dan istana itu senyap, Sari kembali ke kamar kecilnya di dekat dapur. Ia akan duduk di lantai, bersandar di dinding, mengambil foto ibunya. Wajah renta ibunya, senyum polos anaknya. Itu adalah satu-satunya penguatnya. Ia berdoa lirih, memohon perlindungan dari Allah, dari segala niat buruk dan kejahatan yang mungkin mengintai di balik gerbang emas ini. Sari tidak tahu, hari-hari tenang yang ia jalani, meskipun melelahkan, akan segera berakhir. Ujian yang sesungguhnya, yang akan mengguncang iman dan kehormatannya, sudah menunggunya di depan mata. Ia harus tetap kuat, karena kepulangannya ke Indonesia adalah satu-satunya tujuan. Waktu berjalan tanpa ampun di Istana Khalid. Hari-hari Sari berlalu dalam rutinitas membersihkan, memasak, dan menunduk. Ia telah bekerja hampir 2 tahun penuh. Keringatnya telah membasahi setiap karpet persia dan lantai marmer di rumah mewah itu. Setiap rupiah yang ia tabung terasa seperti tetesan darah. Dalam benaknya, ia sudah menyusun rencana. Memperpanjang kontrak 1 tahun lagi, mengumpulkan modal yang cukup, lalu pulang membuka warung makan besar. Impian itu adalah satu-satunya pelipur lara atas rasa rindu yang menyiksa. Namun, memasuki bulan terakhir masa kerjanya, kekhawatiran mulai merayap. Madam Fatima semakin dingin dan jarang menatapnya. Setiap kali Sari mencoba bertanya tentang perpanjangan kontrak, Madam Fatima hanya menjawab singkat, "Nanti kita lihat. Kami sedang mempertimbangkan." Jawaban yang menggantung itu membuat Sari gelisah.
Puncaknya terjadi pada suatu sore. Madam Fatima memanggil Sari ke ruang tengah. Wanita Arab itu duduk anggun di sofa, dengan ekspresi datar yang tidak bisa dibaca. "Sari," ucapnya dingin, tanpa basa-basi, "kontrakmu akan berakhir. Kami memutuskan untuk mencari pekerja baru, yang lebih muda, lebih cepat. Mungkin kau akan pulang." Jantung Sari seperti berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya lemas. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan getaran di lututnya. 2 tahun penuh pengorbanan. Ia merasa seperti dibuang setelah tenaganya habis. Semua rencana yang telah ia susun rapi, runtuh seketika. Jika ia pulang sekarang, uangnya tidak cukup untuk modal usaha. Ia akan kembali ke titik nol, kembali ke kemiskinan yang ia hindari. "Tapi, Madam," suara Sari tercekat, "saya sudah bekerja keras. Saya mohon, beri saya kesempatan lagi." "Keputusan sudah dibuat," potong Madam Fatima. Suaranya mengandung nada final. "Persiapkan kepulanganmu." Sari kembali ke dapur dengan langkah gontai. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya yang sempit, menatap koper tuanya. Apa yang harus ia katakan pada Bima? Pada anaknya? Di tengah kebingungannya, sebuah kabar buruk datang dari Indonesia. Adik Sari mengirim pesan singkat yang membuat Sari langsung menangis tanpa suara. Ibu Sari sakit keras. Kondisinya memburuk dan membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. Uang yang ada di tabungan Sari, meskipun sudah terkumpul, tidak akan mencukupi biaya itu. Sari merasa seluruh dunianya runtuh. Ia terjebak. Di satu sisi, ia harus segera pulang untuk melihat ibunya. Tetapi di sisi lain, ia butuh pekerjaan ini untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Dalam keputusasaan yang mencekik, Sari memberanikan diri. Ia menunggu saat Madam Fatima tidak ada di rumah, lalu menemui Tuan Khalid di ruangannya. "Tuan," ujar Sari, menundukkan kepala dalam-dalam. "Saya mohon, pertimbangkan kontrak saya. Saya benar-benar ingin bekerja lebih lama. Keluarga saya di Indonesia sedang sakit. Butuh uang untuk berobat. Tolong, Tuan." Air matanya menetes di lantai marmer. Tuan Khalid tidak langsung menjawab. Ia menatap Sari lama, tatapan yang membuat Sari merasa telanjang dan tidak nyaman. Tuan Khalid tersenyum samar, senyum yang tidak mencapai matanya. "Aku mengerti, Sari," ucapnya pelan. Suaranya tenang dan lembut, kontras dengan kengerian yang dirasakan Sari. "Aku tahu kau pekerja yang baik, dan aku bisa memastikan kontrakmu diperpanjang, bahkan dengan gaji yang lebih tinggi." Jantung Sari berdebar kencang, antara lega dan waspada. "Benarkah, Tuan?" Tuan Khalid mengangguk. "Ya, tapi ada hal lain yang harus kau lakukan untukku. Sebagai imbalan atas bantuan ini." Sari mengerutkan kening. "Maksud Tuan?" "Saya tidak mengerti." "Kau mengerti, Sari," kata Tuan Khalid, nadanya semakin merendah, semakin mengancam. "Aku bisa memastikan semua masalahmu selesai. Ibu di kampung, sekolah anakmu, semuanya aman. Aku hanya ingin sedikit kehangatan darimu. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tidak ada yang akan tahu. Madam Fatima tidak akan curiga." Sari mundur selangkah. Tubuhnya menggigil. Ia segera menyadari makna di balik kata-kata kehangatan itu. Ia ingat pesan Bima tentang kehormatan. Ia ingin lari, berteriak, menolak mentah-mentah. "Tuan, saya datang ke sini untuk bekerja. Bukan untuk hal seperti itu," ucap Sari, suaranya bergetar. Tuan Khalid hanya tersenyum tipis. Ia tidak memaksa. Ia hanya membiarkan Sari memandang kekayaan di sekelilingnya, lalu menatapnya kembali. "Pikirkan baik-baik, Sari, antara kehormatan dan keselamatan keluargamu. Waktu kontrakmu hampir habis." Tuan Khalid pergi, meninggalkan Sari sendiri di ruangan itu, tenggelam dalam ketakutan yang mencekik. Malam itu, Sari duduk di kamarnya,
memeluk foto ibunya yang sakit. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi gambaran ibunya yang terbaring lemah. Pilihannya ada dua: pulang tanpa uang, membiarkan ibunya menderita dan anaknya putus sekolah, atau menerima syarat kotor itu demi menyelamatkan mereka. Air mata Sari mengalir deras. Ia memukul dadanya sendiri, merasakan keputusasaan yang luar biasa. Ia adalah wanita beriman, ia tahu ini adalah dosa besar. Kehormatan yang ia jaga selama ini akan tercabut. Namun, bagaimana ia bisa membiarkan keluarganya menderita hanya karena keegoisannya? Ya Robbi, ampunilah hamba-Mu ini. Aku tidak tahu jalan lain. Semua ini untuk mereka, bisik Sari di tengah tangis yang pilu. Keputusan itu telah diambil. Dalam kegelapan malam, ia memilih pengorbanan yang paling pahit. Sari menutup matanya, pasrah, menunggu detik-detik kehancuran hatinya. Malam itu menjadi malam terpanjang dan paling gelap dalam hidup Sari. Ketika Tuan Khalid datang ke kamar kecilnya, Sari hanya bisa menutup mata, menahan napas, dan merapal doa ampunan pada Allah. Seluruh tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut dan jijik pada dirinya sendiri. Tekad untuk menyelamatkan ibunya adalah satu-satunya perisai yang ia miliki, perisai yang kini rapuh dan berkarat. Setelah malam yang penuh kegelapan itu berlalu, hidup Sari tak pernah lagi sama. Secara lahiriah, segalanya berjalan sesuai rencana Tuan Khalid. Beberapa hari kemudian, agen datang ke rumah. Dengan wajah datar, Madam Fatima menandatangani dokumen perpanjangan kontrak. Sari ikut membubuhkan tanda tangannya di atas kertas. Kontraknya aman. Gajinya naik. Ia seharusnya merasa menang, tetapi yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang mematikan. Ia tetap bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, dan membersihkan istana Khalid. Namun, setiap gerakan tangannya terasa berat. Setiap langkahnya terasa seperti menyeret beban 1000 kilo. Ia terus menyibukkan diri. Di ruang makan yang megah, ia menggosok meja hingga berkilau, membiarkan uap teh panas membakar ujung jarinya. Ia berharap rasa sakit fisik itu bisa mengalihkan rasa sakit di hatinya. Tuan Khalid kini memperlakukannya dengan lebih lembut, sebuah sikap yang justru membuat Sari semakin muak pada dirinya sendiri. Setiap kali Tuan Khalid memanggilnya untuk memberikan instruksi, bahkan tentang hal remeh seperti melipat handuk, Sari akan menunduk dalam-dalam, menghindari tatapan matanya. Ia hanya akan menjawab, "Naam, Tuan," dan segera menjauh. Rasa bersalah dan rasa jijik terhadap dirinya sendiri seperti gelombang yang terus menghantam. Sari merasa menjadi orang asing di dalam tubuhnya sendiri. Senyumnya kini hanyalah topeng tipis untuk menipu mata Madam Fatima, yang untungnya tidak pernah curiga sedikitpun. Madam Fatima tetap memperlakukannya seperti biasa, kadang dingin, kadang cerewet. Justru ketidakcurigaan Madam Fatima membuat rasa bersalah Sari semakin dalam. Ia merasa telah mengkhianati kepercayaan Madam Fatima, meskipun ia adalah korban dari tekanan keadaan. Satu-satunya hal yang menenangkan Sari adalah kabar dari kampung. Adiknya mengirim pesan, "Ibu sudah membaik, Sari. Operasinya berjalan lancar. Dan anakmu, ia sudah bisa sekolah lagi. Katanya, ia senang sekali punya buku baru." Kabar itu seharusnya membawa kebahagiaan yang meluap-luap. Sari telah berhasil. Ia telah menyelamatkan ibu dan masa depan anaknya. Namun, air matanya justru mengalir deras. Rasa syukur yang ia rasakan bercampur dengan penyesalan yang dalam. Kebahagiaan keluarganya terbayar dengan harga yang terlalu mahal, harga yang tidak akan pernah bisa ia tebus. Malam-malam di kamar sempitnya kini diisi dengan ratapan. Sari berlutut di atas sajadahnya, menangis di hadapan Allah. "Ya Allah, Engkau Maha melihat segalanya. Hamba menyesal. Hamba tahu ini dosa besar. Tapi hamba terpaksa. Hamba tidak ingin melihat mereka menderita. Hamba mohon ampun. Ya Robbi, hamba hanyalah hamba MU yang lemah." Sari memperbanyak ibadah. Di sela-sela kesibukannya, ia mencuri waktu untuk berzikir. Ia berharap, melalui ibadah dan penyesalan yang tulus,
Allah mau menerima taubatnya dan membersihkan hatinya yang kotor. Ia mulai membuat catatan kecil di buku usangnya. Bukan tentang resep masakan Arab atau tips membersihkan kristal, melainkan tentang penyesalan, harapan, dan janji pada dirinya sendiri. Aku mungkin sudah kehilangan kehormatan, tapi aku tidak boleh kehilangan imanku. Sari tahu, ia tidak bisa memutar waktu. Kenangan malam gelap itu akan selalu menghantuinya. Setiap kali ia melihat Tuan Khalid, bayangan pengorbanan itu akan kembali datang. Tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bertahan, ia akan menolak jika Tuan Khalid mencoba lagi. Ia harus mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang tersisa. Ia mendapatkan kontrak yang ia inginkan, tetapi ia kehilangan ketenangan hati yang tak ternilai harganya. Setiap kali ia melihat cermin, ia tidak lagi melihat Sari yang dulu. Ia melihat seorang wanita yang terluka, yang terpaksa menjual jiwanya demi cinta kepada keluarganya. Sari harus terus melangkah, karena ia tahu, di tanah air, masih ada hati yang menanti kepulangannya, hati yang tidak boleh ia lukai lagi. Ia harus menuntaskan masa kontraknya, dan kembali dengan kepala tegak. Meskipun ia pulang dengan luka, ia bertekad untuk kembali dengan hati yang bersih. Waktu adalah penyembuh yang lambat, tetapi pasti. 3 tahun penuh telah berlalu sejak Sari pertama kali menjejakkan kaki di tanah Arab. 3 tahun sejak ia membuat pilihan yang mengubah jalan hidupnya selamanya. Kini, tiba saatnya ia pulang. Koper tuanya telah penuh. Di dalamnya tersimpan pakaian, beberapa hadiah sederhana untuk keluarga, dan uang yang ia kumpulkan dengan harga yang sangat mahal. Namun, di dalam koper itu, tidak ada tempat untuk menampung beban batin, trauma, dan penyesalan yang ia bawa bersamanya. Pagi itu, suasana istana Khalid terasa berbeda. Madam Fatima datang ke dapur. Wajahnya sedikit lebih lembut dari biasanya. "Terima kasih, Sari," ucap Madam Fatima singkat. "Kau sudah bekerja dengan baik. Semoga hidupmu di negerimu bahagia." Sari menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Madam." Ia tidak berani menatap wajah majikannya itu. Setiap kata, "terima kasih," yang ia ucapkan terasa seperti pisau yang menusuk batinnya sendiri. Sementara itu, Tuan Khalid hanya berdiri di ambang pintu. Ia menatap Sari tanpa kata. Tatapan yang sulit diartikan. Sari tidak melihat lagi hasrat atau ancaman di mata pria itu, hanya kesunyian. Sari berusaha menghindari pandangannya. Ia tidak lagi marah pada Tuan Khalid. Ia hanya ingin pergi, meninggalkan semua masa lalu, semua kenangan pahit di rumah megah itu. Ketika mobil agen menjemputnya, Sari duduk di kursi belakang, memandangi jalanan berdebu di Riyadh. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih memberiku kesempatan pulang." Ia tahu, banyak TKW lain yang nasibnya lebih buruk. Ada yang hilang kabar, ada yang pulang dalam kondisi cacat, bahkan ada yang tidak pernah kembali sama sekali. Ia bersyukur, meskipun hatinya terluka, tubuhnya utuh. Ketika pesawat mendarat di tanah air, udara Indonesia yang lembab dan hangat menyambutnya. Air mata Sari langsung mengalir. Ia mencium aroma tanah yang ia rindukan bertahun-tahun. Di antara kerumunan penjemput, Sari melihat sosok ibunya. Meskipun tubuhnya sudah renta dan jalannya tertatih-tatih, ibunya tersenyum. Sari berlari, memeluk ibunya erat-erat, menangis sejadi-jadinya, melepaskan semua beban yang ia pikul sendiri. "Bu," Sari pulang. Isaknya. Ibunya hanya mengelus rambut Sari dengan lembut. "Alhamdulillah, Nak. Yang penting kau pulang selamat." Beberapa hari setelah kepulangan, Sari kembali ke rumah sederhana di Pemalang. Ia kembali menjalani hidup sederhana. Ia membantu ibunya berjualan gorengan. Setiap pagi, ia bangun tanpa teriakan majikan, tanpa rasa takut, tanpa beban yang menindih dada. Suatu sore, Sari mengenakan kembali baju bermotif bunga kembang sepatu, berdiri di depan rumahnya yang sederhana, GBR 1. Ia memandang jauh, tetapi kali ini, pandangannya tidak lagi penuh kecemasan, melainkan ketenangan yang didapat dari penerimaan diri.
Ia kembali duduk di meja yang sama dengan Bima, GBR 2. Kali ini, meja itu tidak lagi dipenuhi tagihan. Mereka bicara tenang. Sari tidak pernah menceritakan detail pahit pengorbanannya kepada Bima. Ia hanya mengatakan betapa beratnya kehidupan di sana, betapa ia harus menjaga diri mati-matian. Bima hanya mengangguk, memeluk istrinya, dan berterima kasih karena Sari telah pulang dengan selamat. Sari menggunakan sisa uangnya untuk merenovasi sedikit rumah mereka dan memastikan sekolah anaknya terjamin. Ia berhasil menepati janji itu. Namun, luka di hatinya tetap ada. Kadang, ia terbangun tengah malam, mendengar suara angin yang menyerupai bisikan, dan kenangan pahit itu kembali datang. Ia akan segera berlutut di atas sajadah. Ya Allah, doanya lirih. Engkau tahu semua yang telah terjadi. Ampuni dosa hamba. Hamba menyesal. Tapi hamba juga bersyukur atas kekuatan yang Engkau berikan untuk bertahan. Sari menyadari satu hal dari perjalanan ini. Ia mendapatkan uang dan menyelamatkan keluarganya, tetapi harga yang ia bayar adalah kehilangan ketenangan. Ia belajar bahwa tidak semua perjuangan harus dibayar dengan kehormatan. Kini, setiap kali ia berdoa, ia tidak lagi memohon rezeki yang banyak. Ia hanya meminta ketenangan hati dan kemampuan untuk memaafkan dirinya sendiri. Ia tahu, Allah Maha Pemaaf. Ia pulang dengan luka, tetapi juga pulang dengan hati yang mulai belajar memaafkan dirinya atas pilihan tersulit yang pernah ia ambil. Kisah Sari berakhir bukan di Istana Emas, melainkan di rumah sederhananya, di mana ia akhirnya menemukan kedamaian sejati, sebuah ketenangan yang jauh lebih berharga dari semua kemewahan Istana Khalid.